Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin mengulas tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi kenapa sih sebuah negara itu perlu mengikuti kerjasama ekonomi internasional? Yang kita ketahui kan ada misalnya ASEAN, APEC, OPEC, IMF, dan sebagainya ya. Nah, kenapa sih pentingnya sebuah negara mengikuti kerjasama ekonomi internasional? Jadi kalau kita lihat negara-negara di dunia ini kan hakikatnya saling membutuhkan ya. Misalnya Indonesia, ini kita punya produk kelapa sawit atau CPO sangat besar yang tentunya kalau kita konsumsi sendiri nggak akan habis. Sementara ada negara lain yang membutuhkan juga sawit tersebut. Makanya terjadilah suatu perdagangan internasional. Jadi Indonesia misalnya ekspor sawit ke India. India kan nggak bisa menghasilkan sawit, sedangkan di negara kita sawitnya sangat limpah. Sementara India punya gula yang diperlukan oleh Indonesia. Jadi dari Indonesia mengekspor sawit atau CPO, dari India mengekspor gula, sehingga di situ terjadi kondisi yang saling membutuhkan. Nah, sehingga dari perdagangan internasional berkembanglah menjadi kerjasama internasional. Dan salah satu yang paling mengemuka adalah di bidang ekonomi. Nah, kalau kita bicara di kawasan, Indonesia adalah pelopor dari kerjasama ASEAN yang berdiri tanggal 8 Agustus 1967, dan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri waktu itu, Bapak Adam Malik, merupakan wakil Indonesia sekaligus pendiri ASEAN atau founding father. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan ASEAN sangat pesat sekali ya, sebagai sokoguru dari kerjasama internasional Indonesia. Dan kerjasama internasional itu kalau kita buat jenisnya ada 3 jenis. Ada yang bersifat bilateral atau antar negara, misalnya Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Korea, dan seterusnya. Ada juga kerjasama yang bersifat kawasan, seperti di kawasan Asia Tenggara itu ada ASEAN misalnya, dan sekarang ada Regional Economic Comprehensive Partnership atau RCEP. Ada juga yang sifatnya multilateral, seperti yang sekarang sedang terjadi, yaitu di G20 atau G20, di mana kerjasama tersebut melipati antar negara yang ada di dunia ini ya, negara dengan 20 ekonomi kekuatan terbesar di dunia. Nah, jadi itulah sedikit gambaran kenapa kerjasama internasional sangat dibutuhkan antar negara, karena hakikatnya setiap negara punya potensi yang dapat melengkapi kebutuhan dari masing-masing negara, sehingga melalui kerjasama internasional ini diharapkan terciptanya sebuah kesejahteraan yang bermanfaat bagi negara-negara yang melakukan kerjasama tersebut. Nanti selanjutnya kita akan jumpa di series kerjasama ASEAN ya. Oke, bye-bye.